tanggapan dari bapak-bapak, apakah bapak yang mau mengadakan sendiri tinggal menyetor barangnya dengan spek ini, atau budgetnya saja disampaikan kepada kami, nanti kami yang bertanggungjawabkan kepada perusahaan bapak-bapak bersama tim dari Kodim dan Polres. Karena kami tidak bekerja sendiri ini, karena rencana ke depan kita akan maju ke Smart City itu, ya salah satu itu ya kita harus bekerja sama dengan aparat keamanan. Mungkin dari Raja bagaimana teknisnya, ini kan sudah teknis ini. Nah, kalau pemasangan CCTV sudah semua sepakat, ya tinggal teknisnya ada sekarang. Oke, terima kasih Pak. Ini kan istilahnya biaya yang dianggarkan untuk pemasangan CCTV di unit kami. Mungkin dari kami Sultan Raja, kami punya stok CCTV. Jadi mungkin hanya kami ini Pak, pemasangan CCTV dari internal saja, tinggal hanya untuk alat perekam saja itu Pak yang saya mau tanyakan. Apakah dari orang Bapak atau bagaimana? Soalnya kan kabel kami pastinya punya, pastinya kelengkapan ini kan semua tinggal pemasangannya saja. Hanya tinggal pertanyaan saya alat perekam itu Pak. Terima kasih. Ya, saya kira itu juga lebih bagus ya. Ada beberapa, kalau kami kendala di dermaga itu belum dapat kuota Indigo Pak. Jadi CCTV yang ada yang kami gunakan di sana itu masih internal, belum menggunakan jaringan. Kalau di 2 SPB belum menggunakan jaringan. Jadi persoalan ini Kami Pemda ini Pak sudah optik, jadi bukan lagi jaringan radio, optik. Nanti kami punya kabel di sana. Ada di, coba buka di SPBU, coba buka di CCTV yang di dermaga. Mana coba kasih zoom. Yang dekat Pertamina ada enggak? Toko bintang 5 ya. tidak Ya, ini optik Pak. oh ya. Ya, optik. Ya. Ya, sudah kabel. Ya, seperti itu. Jadi kalau SPBU kilo 2 ada nggak kilo? Nggak ada ya. Terus ada mungkin pendapat lagi yang lain, apakah nanti kalau Ustadz Raja karena sudah stok, ya silakan, cak kalau bisa. Baik Pak, tentu kalau masalah nanti hak akses Pak, karena saya lihat tadi bahwa nanti yang punya hak akses itu cuma Kominfo sama kepolisian. Misal nih bagaimana dengan kami nih sebagai pengadaan, tentu kan kami nanti mau mengadakan misal 2 nih, tentu yang di Jalan Pramuka itu yang kami center itu mulai dari penempatan budiman sampai ke semarnya juga Pak, jadi ada perikanan. Nanti kami sudah bicarakan rencananya kami titip di tiang listrik, karena di tiang listrik itu ada sehingga nanti kalau misal kami tidak ikut di dalam internalnya kami, maksudnya penyimpanan, apakah kami juga nanti dapat hak akses untuk misalnya terjadi sesuatu kami ingin lihat, jangan sampai malah nanti kami mau ngecek hasil dari CCTV itu malah kami dihalang-halangi lah misalnya Pak. Kalau misalnya ada pencurian lah di tempat kami, kemudian kami mau lihat nih kegiatan di situ, sehingga kami harus ke Kominfo pastinya meminta Pak. Apakah nanti kami juga dikasih akses atau tidak Pak? Terima kasih. Kalau untuk akses langsung, ya itu yang kita berikan yang ber-MOU. Karena apa? Karena admin yang akan tugas di comment center itu yang mengawasi itu, ketika ada kasus, ya, walaupun Pak Kapolres kita sudah ber-MOU, tetap kami dari Kominfo itu diminta bukti
bukti bahwa ini memang itu. Nah, tapi ketika misalkan ada suatu kejadian, ya, pasti pihak yang bersangkutan akan melapor ke Polres, ya kan? Ya. Bersama-sama Polres bisa mengakses, ya. Karena kalau semua kita berikan untuk mengakses, ya, karena ini kan umum, ya, tidak bisa cuma Pak Rama saja, pasti yang lain mengakses. Karena ini satu jaringan. Nah, kita khawatirkan, ya, menggunakan salah. Nanti kan bisa menambah lagi kekuatan kapasitasnya ya Pak di dalam kantor. Kalau untuk kantor kan sudah ada internalnya Bapak, itu yang Bapak akses. Ya. Ketika juga ada kejadian, Bapak melapor ke Polres, akses itu pasti Bapak berikan ke Polres juga. Nah, tetapi kalau untuk umum ini, yang mempunyai akses umum, yang ber-MOU, ya dipisah Pak, karena nanti dapat Pak Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kolaka, Pak Kadis Kominfo yang mewakili Pak Dandim, rekan-rekan pelaku usaha yang hadir pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perbup terkait dengan optimalisasi pemasangan CCTV. Jadi begini Bapak Ibu, jadi mungkin Pak Kadis Kominfo perlu dipertegas arah daripada rapat hari ini supaya ada hasil yang pasti terkait dengan pelaksanaan pemasangan CCTV. Pada dasarnya kalau kami lihat tadi, kami amati di awal pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, para pelaku usaha ini yang hadir pada saat ini sudah sepakat semua untuk melakukan pemasangan CCTV. Ya, artinya sepakat untuk mendukung program Pemda Kolaka ini untuk pemasangan CCTV. Jadi ditegaskan pemasangan CCTV yang kita lakukan ini, yang disosialisasikan oleh Pak Kadis Kominfo ini adalah CCTV di luar, ya, di luar internal para pelaku usaha semuanya. Kalau para pelaku usaha saya yakin sudah terakses CCTV semua untuk lingkup internal bapak-bapak sampai dengan area parkiran, termasuk perbankan. Dan kami pernah juga BRI, ya, pernah waktu kami Kasat Sales ini ada kejadian hanya terakses sampai dengan parkiran saja. Padahal kejadian di depan BRI jalannya belum terakses pada saat kejadian informasi ada pencurian uang yang ada di dalam mobil sebesar 200 juta pada saat itu, tapi tidak terakses CCTV. Jadi ini mungkin dipertegas hari ini. Jadi titik yang akan dipasang CCTV di mana? Jadi yang ditanggung oleh para pelaku usaha ini berapa titik mengakses di wilayah masing-masing. Nah, itu dipertegas. Jadi untuk aksesnya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini di luar internal bapak-bapak. Jadi semua terfokus di Kominfo. Jadi ini tujuannya untuk kita memonitor semua aktivitas yang terjadi di Kabupaten Kolaka ini. Apa maksud dan tujuannya sudah dijelaskan dalam Perbup tadi. Bagaimana kita bisa memantau semua aktivitas masyarakat untuk mencegah terjadinya kriminalitas, kemacetan, dan lain sebagainya. Ketika terjadi kejadian, bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah khawatir, nggak usah disibukkan lagi seperti yang pernah terjadi. Misalnya BRI ada pencurian, kita langsung menuju ke comment center, tidak melibatkan bapak-bapak ibu-ibu lagi. Jadi kewajiban para pelaku usaha ini hanya mendukung untuk menyiapkan alat CCTV tersebut. Secara teknis nanti Kominfo yang mengelola terkait dengan bagaimana akses terkait CCTV. Apabila bapak membutuhkan, misalnya ada kejadian di depan yang bukan kejadian kriminalitas, membutuhkan, saya rasa bisa didiskusikan, dikomunikasikan ke comment center untuk bisa mengakses apa sih kejadian di, misalnya nih ada anggotanya Sultan Raja, karyawannya jatuh dompetnya, diperkirakan jatuhnya di jalan, ya bisa komunikasi. Itu kita fleksibel aja, jangan terlalu dibikin susah. Intinya bagaimana ini bisa terrealisasi, bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga kita sama-sama bisa menjaga kondisivitas di wilayah Kabupaten Kolaka ini. Sepakat Bapak ya? Mungkin itu tambahan dari kami supaya lebih terfokus ini arah diskusi kita. Jadi saya rasa di Perbup ini udah jelas, titik udah dijelaskan, anggaran pemasangan CCTV udah jelaskan. Sekarang tinggal teknisnya saja.
Bapak-bapak menyediakan sendiri atau bagaimana, silahkan komunikasi langsung dengan Dinas Kominfo. Yang terpenting maksud dan tujuannya sudah dijelaskan tadi, arahnya sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasat dari Pertegas. Ya. Saya kira sudah hampir clear ini ya, tinggal teknis ya, tinggal teknis pengadaan, lulus dan raja dan sebagainya. Mungkin Pak Kapolres utamakan. Dari saya tambahan sedikit saja tadi, kembali untuk pengadaan, nanti silakan Pak Kadis sampaikan, atau dari rekan-rekan pelaku usaha sendiri atau dari Kominfo. Kalau Polres mungkin nanti kita dilibatkan dalam penentuan titik-titik Pak ya. Jadi kalau mau masang, supaya koordinasi dengan kita konsultasi. Misalnya lokasi kayak di Sultan Raja nih, saya kira banyak membantu juga, karena kalau dipasang di luar, ini belum ada di sepanjang ini belum ada. Di situ suka dipakai balap liar, nongkrong minum yang mabuk-mabuk, terus bukan di Sultan Rajanya Pak, di luar. Kemudian yang sepanjang pantai itu banyak duduk-duduk minum dan sebagainya, lewat kelahi di jalan banyak juga Pak. Makanya nanti mungkin kita pasang di luar, contohnya yang di Sultan Raja begitu. Mungkin nanti dari pelaku usaha yang lain juga silakan saya buka komunikasi untuk penentuan titiknya di mana Pak kira-kira yang perlu dipasang CCTV. Ya, mungkin ditambahkan juga Pak yang perbatasan juga, perbatasan kita perlu juga untuk dipasang CCTV. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres. Terkait penentuan titik pemasangan itu nanti kita akan koordinasi dengan Pak Kapolres. Ya. Saya pikir ya sudah kita ambil ketemu ini semua, tinggal teknisnya nanti. Ya, teknisnya. Ya. Kalau sudah derajat, kata banyak stoknya. Berapa CCTV yang akan dipasang? Sesuai perencanaan tadi kan satu Pak, satu tadi kan di daerah Sultan Raja itu kira stok banyak. Kalau bisa Sultan Raja bisa mengcover di Bukan ya. pasar itu bagus sekali Kan itu di depan laut dengan di samping itu kan. Kemudian Pak Kadis mungkin bisa direvisi lagi ditentukan yang mau dipasang yang kan berada dalam usaha. Iya kan begini Pak, nanti ini akan semua kalau sudah sepakat kita akan benahi semua titik ya, akan benahi semua. Yang tadi ini satu ini Pak estimasi ya. Nah, estimasi kalau satu dipasang itu tidak tidak mengcover semua. Ya. Ini estimasi dari satu ini Pak. Kalau satu begini, bukan satu gitu. Karena areanya luas. Ya, apalagi kan sudah ada stok Pak ya. Nah, bisa dari situ di perempatan aja itu di pertigaan itu mesti 2 di situ. Ya, 3 di situ. Mungkin bisa ditentukan titiknya dulu Pak Kadis. Ketika pada saat mereka sudah siap semua, sudah mendukung semua, nanti teknis pemasangan tinggal dikomunikasikan masing-masing persatu ini saya rasa untuk menggabungkan keinginan mereka ini akan dibuat di sini. Kalau beliau ini udah ada CCTV-nya, Pak tadi Pak SPBU sudah ada CCTV-nya. Mungkin rekan-rekan yang lain pengen udah Pak Kadis ini sendiri. Nah teknisnya itu dikomunikasikan masing-masing usaha saja. Seperti tentukan titiknya dulu, kemudian itu bisa mengakses ke seluruh kabupaten kota. Mungkin kalau titik Pak Kasat belum bisa kita hari ini, karena kita mau ke lapangan, pasti tim Bapak dengan tim saya akan ke lapangan. Mereka juga belum bisa menentukan estimasinya mereka. Nah itu ya, karena nanti di mana titiknya kita belum tahu, karena itu nanti kan dari tim Bapak dengan tim kami
apakah sudah ada CCTV di sana atau nanti kita pindahkan ke tempat lain, nanti kan seperti itu. Nah, intinya output rapat hari ini para pelaku usaha sepakat ya yang hadir. Nanti apapun keputusan dari Pemda berdasarkan titik yang ditentukan pemasangan CCTV, rekan-rekan bersedia. Itu Pak ya, Bapak Ibu ya. Itu output yang kita hasilkan pada rapat hari ini itu, karena kita nggak bisa sekarang minta sutradara berapa Pak CCTV sana. Kita tahu kita berapa dibebankan alasan aja gitu. Satu contoh katakan, kalau dia di Balan DT itu satu cukup, ya kan? Tapi yang di Sambil Lapo nggak cukup satu, ya kan? Karena ada arah simpang jalan itu kan seperti itu. Ada juga pemilih saksinya Pak. Ya, itulah maksudnya Pak. Itu maksudnya Pak. Nanti tentukan titiknya. Kalau di sana ada Alpamidi, mungkin Bapak satu, Alpamidi satu bisa mengakses, ya seperti itu. Sama juga mungkin di jalan apa namanya itu, kan banyak bank di situ ya, ada BTN, ada apa dan sebagainya. Kan tidak mungkin pasang semua di situ CCTV. Mungkin kita larikan ke lampu merah, ya, seperti itu. Saya kira itu mungkin nanti. Yang aksesnya CCTV-nya ke kami bisa langsung ke sini, tapi SOP-nya kami Pak, ya pemohon itu pemohon ke Polres buat surat berita pencurian misalnya, dan permohonan permintaan rekaman CCTV, tapi itu kami tidak bisa memberikan ke pihak yang melapor. Itu harus didampingi dengan penyidik dari Polres, karena takutnya kami kalau misalnya kami memberikan rekaman CCTV ke pihak yang melapor, nanti mereka misalnya mendapat orang yang mencuri itu, baru mereka main hakim sendiri, kembalinya ke kami lagi, karena kami memberikan tanpa sepengetahuan dari pihak kepolisian. Mungkin itu saja Pak, makasih ya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ya kita survei titik ya. Nanti mungkin Bu minta nomornya bos kali ini Bapak semua nomor HP-nya ya. Nanti ketika penentuan titik kita hubungi sutradaranya di sini bla bla bla, Bapak juga begitu ya. Jadi supaya clear ya, supaya clear semuanya. Nanti kita ada Bu bikin ke daftar nomor telepon. Saya kira ini ya, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Mohon nih Pak, minta izin nomor HP supaya ketika nanti kami menentukan titik bersama dari Polres, kita bisa hubungi ya, sehingga Bapak sendiri tahu, oh kebutuhan kami di sini sekian. Jadi bukan dari kami yang tentukan, tapi dari Bapak, dari kondisi lapangan yang tentukan. Ya. Dan ini juga mungkin nanti Pak Polres, izin Pak Polres, barangkali kita lapor Polres ya. Karena ini ya pelaku usaha ini ya banyak juga yang dapat tuli gini. Iya. Padahal ini sebenarnya juga untuk kenyamanan, ya. Saya kira ini yang saya perlu sampaikan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak telah menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita ya. Dan hari ini juga apa yang disampaikan Pak Kapolres, saya ini agendanya di DPR, di Sasana Praja, di Comment Center. Jadi saya memilih dengan Pak Kapolres dengan Pak Sinter untuk hadir bersama kita, bagaimana ini kita bisa melaksanakan program ini untuk menekan tindakan kriminalitas, menjaga Kamtibmas ya, sehingga Kolaka ini selalu ya nyaman, tenang, ya asri dan sebagainya. Saya kira cukup sekian. Lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak kita semua. Hari ini ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.